ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah kita telah bisa melewati bulan yang agung, bulan yang penuh barokah dan rahmat yang telah kita penuhi dengan berbagai amalan ibadah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah, amal soleh, baik itu yang berefek kepada pribadi maupun sosial, yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan tersebut, betul-betul akan bisa menjadi amalan yang bisa kita nikmati di dalam kehidupan akhirat yang bahagia nanti. Selanjutnya pada saat ini, kita berada di bulan Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Jadi bulan Syawal itu artinya bulan peningkatan. Maka seharusnya kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah yang beriman, di dalam bulan Syawal ini berusaha bagaimana supaya amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan itu lebih kita tingkatkan lagi untuk menuju lebih baik di dalam hari-hari yang akan datang. Sangat naib dan sangat rugi apabila kita di dalam bulan suci Ramadan kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah, mulai dari puasa Ramadan yang wajib kita lakukan, sholat tarawih yang merupakan sholat malam khusus di bulan Ramadan, kemudian tadarus Al-Quran, memperbanyak sedekah, iktikaf dan lain sebagainya. Tapi setelah itu kemudian kita malah kendor. Padahal di bulan Syawal ini harapannya kita harus lebih meningkat. Nah, karena itulah mari kita kaji, ada satu amalan-amalan di bulan Ramadan Syawal yang bisa kita lakukan. Banyak hal, tetapi ada beberapa hal yang dalam malam ini, pada malam ini kita bisa menyampaikannya, yaitu pertama silaturahim. Kemudian yang kedua, puasa Syawal 6 hari. Yang ketiga, menjaga sholat wajib dan sunnah. Yang keempat, iktikaf. Yang kelima, membangun rumah tangga. Yang keenam, bersedekah atau memperbanyak sedekah. 6 amalan inilah yang bisa kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, di dalam bulan Syawal, ya, dalam bulan Syawal, dalam rangka meningkatkan amalan-amalan yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan yang lalu. Baik, kita mulai yang pertama. Pertama adalah silaturahim. Dalam Al-Quran dijelaskan Allah berfirman, "Walladzina yasiluna ma amarullahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Yaitu mereka orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut pada
Jadi silaturahim itu adalah merupakan perintah Allah. Kenapa? Karena manusia ini adalah diciptakan Allah sebagai manusia sosial yang tidak bisa lepas dari interaksi di antara satu dengan yang lain. Kita tidak bisa menonjolkan diri sendiri, kemudian kita tidak membutuhkan orang lain. Kita tidak boleh egois, kemudian kita tidak mau bergaul dengan orang lain. Kita tidak boleh merasa bangga diri, merasa tinggi, kemudian kita tidak mau bercampur dengan orang lain. Tetapi semuanya itu kita harus lakukan karena kita ini diciptakan oleh Allah adalah sebagai makhluk sosial. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, ini ayat yang sudah kita kenal setiap saat bisa kita dengar. Wahai manusia, kata Allah, telah kuciptakan kalian semuanya min dzakarin wa untha, dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian semuanya syu'uban, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, wa qabaila, dan qabilah-qabilah, kelompok-kelompok, lita'arafu, supaya saling mengenal. Jadi antara qabilah, antara suku, antara bangsa, antar negara, ini memang adalah kodrat ilahi. Jadi kita diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa, bernegara-negara. Ada negara Indonesia, ada negara Saudi Arabia, ada negara Malaysia. Semuanya itu adalah memang kodrat Allah. Yang kita sebagai manusia ini harus saling tahu menahu, saling kenal mengenal. Bagaimana kita kenal dengan. Demikian juga di lingkungan kita. Ada yang kondisinya tinggi, ada yang kondisinya menengah dan lemah. Tapi semuanya itu adalah dalam rangka untuk supaya saling silaturahim, saling bantu-membantu sehingga akan terjadi hubungan yang kuat. Jadi waladina syu'la ma'amarullah bihi ayyushula wa syawna rabbahum wa yakhafuna su'ala hisab. Jadi ini satu perintah. Kemudian di dalam ayat lain disebutkan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jaril dzil qurba wal jaril junubi wasyahibi bil jambi wa bil sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Ini ayat ini menunjukkan kepada kita agar kita ini selalu berinteraksi dengan berbagai macam kondisi manusia. Pertama kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Wabidil qurba, kemudian kepada kerabat. Sanak famili, saudara, sanak famili, dekat dan jauh, lingkungan. Wal yatama, dan orang-orang anak-anak yatim, wal masakin. Kemudian orang-orang yang miskin. Wal jari dzil qurba, kerabat yang dekat. Dan seterusnya, sehingga kita ini diperintah oleh Allah tidak boleh memandang kalau satu derajat kita baru bersilaturahim, tapi dengan di bawahnya kita tidak. Atau kalau sama-sama orang kaya kita silaturahim, tapi kalau tidak, ini satu kondisi yang memang harus kita jalani untuk supaya kita tetap bersilaturahim kepada siapapun, tidak pandang. Jangan sampai kita melihat status,
Tetapi marilah kita melihat ini adalah perintah Allah yang harus kita jalankan agar kita tetap menjalankan silaturahim. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ahabba ayyub sato alaihi fi rizqihi wa ayyun salalahu fi atharihi falyasil rahimah. Rasulullah bersabda dalam hadis ini, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka jadilah silaturahim, laksanakanlah silaturahim. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan ada satu petunjuk yang sangat perlu kita perhatikan. Hadis ini menyatakan, Nabi SAW qala, laisal wasilu bil mukafi walakin al wasilu alladzi idza quti'at rahimahu wa sholaha. Silaturahim itu, jadi Rasulullah menyatakan, silaturahim itu bukanlah orang yang memenuhi kebutuhan orang lain. Jadi butuh, misalnya sekarang ini apalagi dengan kondisi canggih, elektronik yang canggih, ada WA, saya butuh dana sekian, langsung pakai aplikasi ditransfer, sehingga tidak hubungan langsung. Tetapi kata Rasul, walakin wasil alladzi idza quti'at rahimuhu wa sholaha. Silaturahim itu adalah orang yang mau menyambung pada saat hubungan itu putus. Jadi misalnya antar saudara sudah lama tidak mau saling hubungan, antar kerabat begitu, antar tetangga begitu. Siapa yang memulai lebih dulu, itulah yang lebih mulia. Jadi silaturahim itu bukan hanya memenuhi kebutuhan bagi orang yang membutuhkan kemudian kita beri, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa menyambung hubungan yang baik pada saat itu sudah putus. Nah, ini yang kadang-kadang tidak gampang. Apalagi kalau ada masalah kemudian dendam. Nah, ini akan mempersulit diri untuk bersilaturahim. Padahal kita ini dilarang oleh Rasulullah, kita mendiamkan saudara kita itu 3 hari, lebih dari 3 hari itu tidak boleh. Ayahul muslimin ayyajura'akahu fawqa salatin. Tidak halal, tidak boleh sesama orang Islam itu mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, ini hadis yang perlu kita sikapi. Karena itu Rasulullah mengatakan orang yang mau menyambung hubungan yang sudah putus, itulah silaturahim yang sebenarnya. Dan itu yang lebih mulia. Itu masalah silaturahim. Karena itu mari di dalam bulan Syawal ini kita tingkatkan silaturahim kita. Jangan pada saat kita Idul Fitri kemudian kita sudah setelah itu selesai, tidak. Tetapi mari kita juga lestarikan bagaimana supaya silaturahim itu tetap berada sampai pada bulan-bulan yang akan datang. Tapi kita mulai pada bulan Syawal ini kita tingkatkan silaturahim kita. Ini yang pertama. Yang kedua, puasa Syawal 6 hari. Ini yang perlu kita lakukan. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamid dahri. Kata Rasul dalam hadis ini, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diteruskan 6 hari di bulan Syawal,
karena kasyami dahri, maka dia seperti puasa setahun. Artinya apa? Orang yang puasa Ramadan 1 bulan penuh, apakah 29 atau 30, kemudian disambung dengan 6 hari di bulan Syawal, itu dihitung pahalanya oleh Allah seperti orang yang berpuasa 1 tahun. Kenapa? Setiap kebaikan itu dibalas 10 kali lipatan. Nah, ini dijelaskan dalam hadis yang berikutnya. Jadi, An-Thawban an-Nabi SAW qala, man shoma Ramadan fa syahrun bi asrati asyhurin wa syamu sittati yamin badal fitri badalika tamam syamis sanah. Dari Thawban, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan, maka pahala 1 bulan Ramadan itu dilipatkan sama dengan puasa 10 bulan. Jadi 300 hari. Jadi 1 bulan di bulan Ramadan yang kita laksanakan puasa itu dilipatkan sama dengan 10 bulan. Kemudian wasyamu sittati ayyamin badal fitri, dan puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri, badalika tamamu syamis sanah, maka itu semuanya bisa menyempurnakan 1 tahun, genap 1 tahun. Kenapa? 6 hari itu sama dengan 60 hari. Berarti 300 ditambah 60 itu 360 hari, artinya 1 tahun adalah 360 hari. Ya. Maka pahalanya sama dengan ini. Ini gambaran pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang puasa Ramadan, kemudian dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal. Meskipun itu sunnah, tetapi merupakan puasa yang mempunyai efek yang sangat baik bagi kita, dan itu sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di dalam riwayat lain dari Ibnu Majah, man shoma Ramadhana wa sittata ayyamin ba'dal fitri kana tamamas sanati wa man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Ini sama, jadi dilipatkan 10 kali lipatan satu amalan puasa, baik itu di Ramadan maupun di Syawal. Kemudian wali itlaqilah til haditsil mutaqaddim min ghairi ta'yini li ihdahuma. Karena kemutlakan, keumuman lafaz hadis ini, ya, jadi hadis masalah puasa Syawal itu, ya, tidak ada penjelasan dari hadis itu, yaitu apakah puasa itu harus berturut-turut atau berpisah-pisah. Karena tidak ada penjelasan harus berturut-turut, maka bisa terpisah-pisah. Kalau tidak sempat berturut-turut, misalnya setelah hari kedua, puasa sampai 6 hari berturut-turut, boleh. Bagaimana kalau 1 hari puasa, dilatih 2 hari, kemudian besok puasa lagi, dilatih 1 hari, besok puasa lagi, dilatih lagi 3 hari, dan seterusnya. Sehingga dalam 1 bulan Syawal, jadi 6 hari itu harus dilaksanakan dalam bulan Syawal. Tidak boleh di luar bulan Syawal. Nah, karena itu bagaimana dengan ibu-ibu yang punya utang puasa Ramadan? Karena ibu-ibu yang subur itu bagaimanapun mesti punya utang. Nah, bapak-bapak enggak, jangan mempunyai pikiran kalau begitu saya tak seperti ibu-ibu, libur, tidak ada. Karena ibu-ibu ditakdirkan oleh Allah, ya begitulah, setiap bulan mesti datang haid atau datang bulan istilahnya dalam. Itu mesti, apakah 1 minggu, 10 hari. Nah, ini mesti. Nah, bagaimana dengan utangnya itu? Kalau diperkirakan tidak mampu untuk melaksanakan bulan Syawal, puasa Syawal setelah membayar puasa atau mengkodok puasa Ramadan, pendapat banyak Pak, itu boleh
menggantinya di bulan lain, dipentingkan dulu untuk melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Boleh. Jadi ada 3 pendapat, tapi itu boleh kita juga mementingkan ibadah puasa Syawal dulu, baru kemudian mengkodok puasa yang telah ditinggalkan. Apakah itu 10 hari apa? Sebab apa? Karena pada bulan itu pun juga ibu-ibu akan kena datang bulan lagi. Sehingga kalau dihitung misalnya punya datang 10 hari, kemudian bulan ini ada datang bulan 10 hari lagi, berarti sudah 20 hari. 20 hari mesti perai. Itu maka jadi ada 10 hari perai di bulan Syawal itu. Nah, maka dari itu mungkin tidak. Kalau dimungkinkan karena tidak bisa berturut-turut, maka bisa puasanya yang wajib itu bisa dikodok di bulan selain bulan Syawal. Tapi lebih utama kalau dikodok dulu baru kemudian melaksanakan ibadah sunnah puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Itu lebih utama. Ini pendapat-pendapat yang bisa kami bukan dari berbagai dasar yang. Jadi 6 hari puasa di bulan Syawal mempunyai satu efek yang sangat baik bagi kita karena bisa melengkapi pahala kita di dalam melaksanakan ibadah puasa seperti pahala 1 tahun. Ini. Jamaah maghrib rahimahullah. Kemudian yang ketiga, menjaga sholat wajib dan sunnah. Sholat yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, ada sholat fardu, ada sholat tarawih. Itu kita rutin. Jadi sangat kita pentingkan. Tetapi kemudian bagaimana di bulan Syawal? Maka kita diperintah supaya kita tetap menjaga. Supaya apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, sholat wajib dan sunnah itu tetap kita lestarikan. Kenapa? Karena Allah memerintahkan, hafidu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah atau peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Berjilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Ya. Di dalam surat Al-Mu'minun juga ada. Jadi waladinahum ala sholawatihim yuhafidun. Jadi ayat ini diawali dengan awal surat qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khushu'un, dan seterusnya sampai waladinahum ala sholawatihim yuhafidun. Ulaika humul warithuna alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha. Jadi orang yang beruntung itu kata Allah di antara dalam surat Al-Mu'minun adalah orang yang mampu menjaga sholatnya secara tertib. Nah, ini harus dijaga. Selalu di awal waktu dan lain sebagainya. Dalam hadis yang dimaksud dengan sholat wusta itu apa? An Ali qala Rasulullah SAW, Yaumal akhzabi sagaluna an sholatil wusta, sholatil asri. Mala Allahu buyutahum wa kuburahum naro, thumma sholaha bainal isya. Isya ini bainal maghrib wal isya. Jadi Ali mengatakan dalam hadis ini, pasukan musuh benar-benar telah menyibukkan kita dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi rumah dan kuburan mereka dengan api. Kemudian Rasulullah SAW melakukan 2 sholat malam, yaitu maghrib dan isya. Jadi sholat wajib malam. Jadi yang dimaksud dengan sholat wusta menurut hadis ini adalah sholat asar. Kemudian juga ditegaskan dalam hadis lain, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
Qol, kunna ma'an Nabi SAW yamal khondak, faqala, mala Allah kuburahum wa buyutahum naro, kama sagholuna an sholatil wusta, hatta ghabati syamsu wa ya sholatul asri. Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam hadis ini, kami bersama Nabi SAW ketika perang Khandaq. Lalu beliau bersabda, semoga Allah memenuhi kubur mereka dan rumah mereka dengan api, sebagaimana mereka menyibukkan kami dari sholat wusta hingga matahari terbenam. Sholat wusta adalah sholat asar. Jadi bahaya sholatul asar. Ini penjelasan dari hadis yang sahih yang kami peroleh di dalam kumpulan hadis. Ya. Jadi hafidu ala sholati wa sholawatul wusta. Itu adalah kita memelihara sholat wajib seluruhnya dan juga sholat wusta yaitu sholat asar. Karena sholat asar itu banyak yang kadang-kadang itu ditunda-tunda. Sehingga ada yang sholat asar itu hampir maghrib. Baru 1 rakaat sudah masuk maghrib. Syarib namanya. Asar campur maghrib. Ini yang banyak. Karena itu Rasulullah menekankan di dalam hadis ini, hendaknya kita menjaga sholat wusta yaitu sholat asar. Nih. Yang keempat, membangun rumah tangga. Amalan bulan Syawal yang pernah juga dilaksanakan pada zaman Rasulullah adalah membangun rumah tangga, menikah, ataupun menikahkan anak keluarga, sanak keluarga. An Aisyah qalat, tazawwajani Rasulullah SAW fi Syawalin. Wa fi riwayatin an-Nabiy SAW tazawwaja Ummah Salamah fi Syawalin. Aisyah mengatakan dalam hadis ini, Rasulullah menikahi saya itu bulan Syawal. Kemudian dalam riwayat lain, sesungguhnya Nabi SAW menikahi Ummu Salamah itu juga bulan Syawal. Kemudian ada hadis lain, An Aisyah qalat tazawwajani Nabi SAW fi Syawalin wa banabi fi Syawalin. Fa ayyun nisa'i kana akhdo indahu minni. Wa kanat Aisyatu tastahibbu an tudkhila nisaha fi Syawalin. Aisyah mengatakan, Nabi SAW menikahi saya bulan Syawal. Bapak Nabi fi Syawalin. Dan membangun rumah tangga dengan saya juga di bulan Syawal. Fa ayyun nisa'i kana akhdo indahu minni. Wanita mana? Wanita Nabi mana? Ada istri-istri Nabi mana yang lebih dicintai lebih dari aku? Wa kanat Aisyah itu tasahibu an tudkhila nisa'a fi Syawalin. Dan Aisyah suka untuk melaksanakan malam pertamanya di bulan Syawal. Di situ ada wabah Nabi Syawalin. Jadi ada Aisyah mengatakan Nabi menikahi saya bulan Syawal. Kemudian membangun rumah tangga dengan saya juga bulan Syawal. Kenapa kok berbicara begitu? Karena Aisyah dinikahi Nabi itu masih umur 6 tahun. Sehingga belum dilaksanakan layaknya suami istri. Sehingga pada saat sudah balik, sudah umur, kemudian masuk melalui rumah tangga, mulai rumah tangga, dan itu juga dimulai bulan Syawal. Jadi Aisyah itu istri Nabi yang paling muda dan juga istri yang paling lengket dengan Rasulullah. Sehingga beliau juga banyak mengeluarkan hadis-hadis. Ini Aisyah. Beda dengan Aisyah yang ada di kota kita ya. Aisyah Nabi itu adalah betul-betul seorang yang solikah, ya, yang memang betul-betul
melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, yaitu itikaf. Ini adalah pendapat ulama. Kebiasaan itikaf yang dikerjakan pada bulan Ramadan juga tetap disunahkan pada bulan Syawal. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa tujuan amal itikaf ini agar menjaga hati untuk tetap tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya itikaf itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak ada tujuan lain. Sehingga yang mendominasi hati hanyalah cinta kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan semangat menggapai kemuliaan ukhrawi dan ketenangan hati sepenuhnya hanya bersama Allah. Ala bidziklahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah, maka hati akan tenang. Ala bidziklahi tatmainnul qulub. Nah, iktikaf itu tujuannya itu. Agar kita banyak ingat pada Allah, agar kita ini hati kita terpaut hanya untuk Allah, hati kita tenang untuk mencapai kebahagiaan, kemuliaan ukhrawi bersama apa itu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iktikaf selain dilaksanakan di bulan Ramadan, di bulan Syawal menurut Ibnu Qayyim bisa dilaksanakan semata-mata adalah sebagai amalan yang untuk menunjukkan kita kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk supaya hati kita tenang sehingga kita akan bisa melaksanakan satu kondisi yang akan membawa kebahagiaan kita hidup di dunia maupun di akhirat. Jadi amalan sunnah di bulan Syawal salah satunya bisa dilaksanakan yaitu iktikaf. Ya, kalau di bulan Ramadan kita sudah melaksanakan iktikaf ya, untuk meraih Lailatul Qadar, tetapi di bulan Syawal bukan itu yang kita cari, tetapi semata-mata hanya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan memang ada satu pancingan bagaimana supaya kita mau iktikaf adalah siapa yang iktikaf di bulan Ramadan terutama di 10 hari terakhir maka bisa jadi dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ini satu kesempatan di bulan Ramadan. Tapi di bulan Syawal iktikaf itu juga bisa dilaksanakan, tetapi tujuannya bukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tetapi untuk semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, memohonkan hati kita kepada Allah, menenangkan hati kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tujuan iktikaf di bulan Syawal. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Ini yang kelima. Jadi yang pertama sampai kelima. Kemudian yang keenam, di bulan Ramadan kita juga sudah banyak bersedekah. Apakah memberi takjil di masjid, memberi makan di masjid, seperti yang kita laksanakan di Masjid Al-Azhar ini. Kadang-kadang ada orang yang ingin bersedekah di jalan, menjelang buka membagi makanan, siapa yang lewat diberi. Itu juga ada di kota-kota seperti Surabaya, Malang sering kita jumpai begitu. Dan mungkin di Lamongan juga ada. Nah, kalau di sini di Al-Azhar kita memang sudah diatur oleh panitia supaya berbagi, tidak yang seorang terus tapi bergiliran, supaya ada kesempatan semuanya. Bersedekah itu adalah merupakan satu kewajiban sebenarnya.
Karena apa? Karena rezeki yang diberikan oleh Allah itu ada hak sebagian kecil bagi orang lain. Jadi apa yang diberikan oleh Allah itu sebagian kecil menjadi hak orang lain yang apabila kita tidak berikan, tidak salurkan, maka apa yang kita peroleh itu akan bercampur dengan hak orang lain. Nah, karena itu kita dianjurkan untuk sedekah walaupun sedikit. An Asma qalat, qala Rasulullah SAW, infaqi awid dhahi aw anfiki wala tusi wa yusyallahu alaiki wala tu'i wa yu'yallahu alaiki. Asma mengatakan dalam hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kamu, ya Asma, waktu itu yang diperintah Asma, bersedekahlah kamu, ya Asma, dan jangan menghitung-hitung. Jangan menghitung-hitung. Nanti kalau saya sedekah, harta saya hilang, harta saya kurang, dan sebagainya. Ini tidak boleh. Karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepada. Jadi kalau kita menghitung-hitung dan kita tidak mau bersedekah, maka Allah juga akan menghitung-hitung apa yang diberikan kepada kita. Dan janganlah kikir, karena Allah akan kikir pula kepada. Jadi kita tidak boleh bakhil, karena kalau kita bakhil, nanti Allah juga akan bakhil kepada kita. Padahal Allah berjanji, kalau kita ini bersedekah, maka ada manfaatnya yang besar bagi kita. An Adi bin Hatim qala Nabi SAW, ittaqun nar tsumma arada wa ashaha tsumma qala ittaqun nar tsumma arada wa ashaha salatan hatta dhananna anahu yanzur ilaiha tsumma qala ittaqun nar walau bisiki tamratin fama lam yazid fa bi kalimatin thayyibah. Adi bin Hatim mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, takutlah api neraka. Kemudian Rasulullah berpaling. Tsumma ardo wa ashaha, dan menyingkir. Setelah mengatakan begitu, ittaqun nar, berpaling dan menyingkir. Kemudian berkata lagi, ittaqun nar, tsumma ardo wa ashaha, sampai 3 kali mengatakan itu. Kemudian hatta donana anahu yanzuru ilaiha tsumma qala, seakan-akan ya kami mengira, kata Adi, kami mengira bahwa beliau itu melihat neraka, melihat api neraka. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ittaqun nar walau bisiki tamratin, takutlah api neraka, jauhilah api neraka, walaupun dengan sepotong buah kurma. Bamalam yazid babi kalimatin thayyibah. Apabila tidak punya, ya sekecil kurma itu ya kecil sekali, itu pun masih tidak punya, sedekahlah dengan kalimat yang baik. Artinya tutur kata yang baik. Itu sudah sedekah. Ketemu orang, kita sapa dengan baik, assalamualaikum, badhe tindak pundi Bu, sawan kaboten, monggo Bu kula betakaken. Nah, itu sedekah. Kalau sekecil itu tidak mampu. Nah, kalau kita berkelebihan rezeki, maka hendaknya kita bersedekah, karena sedekah adalah bisa menghindarkan kita dari siksa api neraka. Tekanan Rasulullah walau bisiki tamratin, atau dalam hadis lain sebagai bahasa walau bisikin min tamar. Jadi walaupun dengan sepotong kurma, atau sekecil apapun, kita hendaknya bersedekah. Dalam surat Ali Imran ayat 134,
itu ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis syarra wad dharra. Orang yang takwa itu adalah orang-orang yang selalu berinfak, bersedekah, baik pada saat longgar maupun pada saat sempit. Pada saat masih pegawai negeri masih aktif, bayarannya gede, ya sedekahnya gede. Ngebono apa itu uang di kaleng yo gak krungu, wong sing dilebono uang kertas. Dene wis pensiun, gitu. Karena berkurang penghasilannya, ngelebono kotak masjid jauh kelutik, karena yang dimasukkan sekarang uang logam, nah, kan gitu. Jadi Allah mengatakan orang yang bertakwa itu cirinya diantaranya adalah orang yang selalu bersedekah baik pada saat dia lapang maupun pada saat dia sempit. Artinya rezekinya banyak atau rezekinya sedikit. Nah, ini hendaknya kita selalu bersedekah. Itulah Bapak dan sekalian yang bisa kami sampaikan 6 hal yang bisa kita lakukan di dalam bulan Syawal. Nah, mudah-mudahan karena bulan Syawal adalah bulan peningkatan, maka mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dalam bulan Ramadan kita tingkatkan di dalam bulan Syawal ini untuk lebih baik lagi dan lebih banyak lagi sehingga kita akan bisa menjadi manusia yang beruntung di dalam hidup ini dan akhirnya kita bisa menikmatinya dalam kehidupan akhirat yang kekal